إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا الشمس القدر الجيلاني البغدادي وإلى روي محمد بن محمد الغزالي وإلى الشيخ القاسم إمام جنيد البغدادي وأصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى روح معلمنا وأصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى أرواح والدينا وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح إمام الشيخ ابن حجر العسقلاني والشيخ المنوي البلتاني الجاوي وصلهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا على الحمدلله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Jamal Sahibul Bait tempat kita mengaji. Pertama-tama puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya, mulai nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu serta kekuatan hingga kita dapat berhadir kembali di rumah Sahibul Bait ini dalam rangka melanjutkan ta'lim pengajian kita. Kemudian selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat beliau benar-benar kita harapkan di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nasihatul Ibad, nasihat untuk hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu wassalasun, maqalah yang ke-32, nasihat yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan wa yu'ta bi ahli shalah wa yuwaffawna ujurahum." Ini dalam pertama. Kata Nabi, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila datang tiba waktunya hari kiamat, yudha'ul mizan, ditegakkanlah timbangan amal. Fayu'ta, maka didatangkanlah bi ahli sholat, orang-orang yang ahli sholat waktu di dunia. Wayufauna ujurahum, maka disempurnakanlah mereka ahli sholat tadi, pahala-pahala mereka dikasih, nggak kurang, ini pahala sholatmu kasih. Yu'tauna ujurahum, mereka diberikan pahala-pahala mereka, pahala sholat kamilah secara sempurna, nggak kurang, ini pahala sholat waktu hidup di dunia. Kemudian kemudian yu'tau bi ahli shaum, kemudian didatangkanlah orang-orang yang ahli puasa, ya, puasa Ramadan itu yang wajib, puasa sunnah Senin Kemis dan selanjutnya puasa. Jadi didatangkanlah orang yang ahli puasa waktu hidup di dunia. Satu naskah didatangkan juga ahli haji, orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, didatangkanlah orang-orang yang ahli puasa, didatangkanlah ahli orang yang melaksanakan ibadah haji waktu hidup di dunia. Wa yufauna ujurahum, maka disempurnakanlah ujurahum, pahala-pahala mereka, ya, bil mizan, di timbang tadi, enggak kurang, pas. Ini pahala puasa, ini pahala haji. Makanya takut kita berbuat baik, ya, lengkap ada, tertera nanti di catatan amal kebaikan kita, ditimbang lagi. Jadi orang ahli sholat, ini pahalanya nggak kurang. Orang ahli puasa, ini pahalanya nggak kurang. Orang ahli haji melaksanakan ibadah haji, ini pahalanya nggak kurang, pas ya. Kemudian yu'ta, didatangkanlah bi ahlil bala, orang yang kena bala, orang yang kena musibah, ya, sakit kan bala tuh, harus sabar. Melarat kan sakit itu, sabar. Kena musibah, sabar. Dikucilkan, sabar. Difitnah orang, sabar. Dizolimi orang, sabar. Jadi didatangkanlah ahli bala, orang-orang yang kena bala, kena musibah yang nggak mengenakkan. Apa yang terjadi? La yunsabu lahum mizanun, tidak ditegakkan
tidak dipasangkan bagi mereka ahli bala tadi mizanun, nggak ditimbang, nggak ditegakkan. Wala yunsyaru lahum diwanun, tidak dibukakan bagi mereka diwan. Diwan itu buku catatan amal, baik buruk, nggak ditegakkan. Jadi ketika didatangkan ahli musibah, timbangan amal nggak ditegakkan oleh Allah. Catatan-catatan amal seseorang tadi ahli musibah nggak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayufauna ujurahum bighairi hisab, maka disempurnakanlah pahala-pahala mereka, pahala yang kena bala tadi, tapi sabar dia, bighairi hisab, tanpa hisab, ada maksur, tanpa terhitung banyak. Hatta sehingga ahlul afiyah, orang yang sehat waktu hidup di dunia, laukanu bimanzilatif, seandainya mereka dalam kelompok orang yang kena musibah. Kenapa? Orang yang kena musibah yang nggak mengenakkan, timbangan nanti nggak ditegakkan oleh Allah, nggak ditimbang, buku catatan amal nggak dibukakan, diberi pahala Allah, diberi hisab. Kalau orang ahli sholat masih ditimbang, orang ahli puasa masih tetap ditimbang, orang melaksanakan ibadah haji tetap ditimbang. Tetapi ahli musibah, ahli bala, timbangan nggak ditegakkan oleh Allah, catatan amalan nggak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih pahala tanpa hisab, tanpa batas. Sehingga orang-orang yang sehat waktu hidup dunia, ya, berangan-angan seandainya dulu kena musibah, sabar, kan dapat pahala seperti mereka. Masya Allah. Inilah kelebihan orang yang kena musibah, ya, sabar. Kenapa mereka berharap orang yang sehat tadi seperti mendapatkan seperti orang yang kena bala tadi, min kasrati sawabillahi ta'ala, karena banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alaihim, atas mereka, atas orang ahli musibah. Pahalanya besar rupanya. Sabarlah, sakit sabar, ya. Enggak pun kita mengucapkan astagfirullahaladzim, rontok dosa-dosa kita, sabar. Melarat, miskin, nggak ada apa-apa, sabar. Nanti di akhirat nanti kita kan nggak kekal ini. Di dunia ialah orang mandang sebelah mata, orang melarat, miskin, nggak ada apa-apa di dunia. Tapi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya termasuk khazanah perbendaharaan pahala yang besar, termasuk itu orang fakir tadi. Orang fakir, orang sakit, orang kena musibah, makanya jangan anggap enteng kita. Dalam pandangan Allah besar pahalanya. Kalau orang yang sholat tadi masih tegakkan kan, di pahalamu nggak kurang, pas. Orang puasa, ini pahalamu ditimbang, pas, nggak kurang. Orang haji, ini pahalamu. Orang umroh, ini pahalamu. Tapi orang kena musibah, nggak ditegakkan timbangan, nggak dibukakan catatan amal, langsung diberi Allah pahala yang sangat banyak. Sampai-sampai orang-orang yang sehat tadi, ya, orang-orang ahli puasa, orang ahli sholat, ya, orang haji berharap mendapatkan panen di dunia, sabar, panennya nanti di akhirat. Di dunia beramal, panennya nanti di akhirat, nggak bisa lagi tukar, udah pas ya. Nah, itu makalah yang ke 32. Kemudian wal maqalatus salisatu wasalasun, makalah yang ke-33, nasihat yang ke-33. Ini isi nasihatnya 44. Nanti ada 55, ada 6, 7, 8, 9, 10, selesai. Jadi makalah yang ke-33 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, wali-wali Allah,
orang-orang soleh. Apa katanya? Yastakbilu ibna Adam arba'u nubuhat. Oh, ini serem nih. Kata sebagian hukama, kata sebagian orang-orang soleh, wali-wali Allah, akan datang kepada anak Adam, maksudnya manusia, akan datang kepada manusia arba'u nubuhat, 4 rampasan, 4 perampok. Oh, serem. Akan datang kepada manusia, nggak bisa lari. Tiap kita yang namanya manusia akan datang 4 rampasan, 4 perampok. Bidomin nububat. Jadi akan datang kepada manusia 4 perampok, 4 rampasan, taghlibuhu, yang mengalahkan manusia. Manusia nggak bisa apa-apa. Mana yang pertama? Yang pertama yantabihu, akan merampok, akan merampas, ayak khuzu bil qahri, mengambil dengan paksa, mau nggak mau harus mau. Mana itu? Yantabihul malakul maut ruhahu, akan merampas malakal maut, malaikat maut ruhahu, akan ruhnya. Malaikat besok aja nggak bisa lah, besok aja nggak bisa. Aku lagi nyantai sama apa namanya keluarga, senang-senang, jangan cabut dulu, nanti benangisan semua. Nggak bisa. Aku lagi ngurus bisnis ini, kalau cair miliaran, nggak bisa. Macam lah. Apabila datang ajal nggak bisa dicepatkan, nggak bisa diundurkan. Ini ya. Yang pertama akan merampaslah malakul maut, malaikal maut, ruhahu, akan ruhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemana kita lari nggak bisa. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemana pun kamu lari, sampai ke benteng yang sangat kuat pun, berodok di benteng, lari dari kematian, ajal akan menjemputmu. Nggak bisa. Kemana kita lari? Nggak bisa. Masuk ke benteng dicor, nggak bernapas ya mati. Di apa namanya, di bengker tuh kan, supaya nggak datang malaikat maut, tutup, nggak ada udara ya mati juga. Jadi kemanapun nggak bisa kita mengelakkan dari kematian. Itu yang pertama, kita nggak bisa mengelak. Bila datang malaikat maut, nggak bisa bilang apa-apa kita, nggak bisa nunggu besok, ya, nggak bisa dicepatkan, nggak bisa dilambatkan. Udah datang pas waktunya, nggak lebih kurang, cabut kata Allah, cabut. Malaikat maut, ya, jangankan nyawa manusia, mencabut ruh nyamuk dia nggak bisa nih tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamuk ya, jangan nyawa manusia, nyawa nyamuk kalau Allah belum izin nggak bisa. Makanya nyamuk oleh pukul gini pun kadang-kadang masih hidup ya. Berarti Allah belum izin. Nah, jangan takut mati kita. Kalau belum aja belum mati. Tapi jangan berani kali mati. Yang pertama, nggak bisa lari dari mereka. Mau ya Allah, aku mesti pengantin baru ya Allah, nanti ya Allah setengah tahun lagi, nggak bisa. Ya Allah, anakku masih kecil-kecil ya Allah, nanti siapa ngasih nafkahnya, nggak bisa, cabut sekarang. Ya Allah. Oke, kita lihat ada anak-anak yatim, lepas itu cabut orang tua, rohnya orang tuanya cabut. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, wayan tahibul warasatu malahu, akan merampas, mengambil ahli waris, malahu, akan hartanya, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Kadang meninggal dunia, harta itu milik siapa? Ahli waris. Ya kalau ahli waris kita tahu agama, kalau perang mereka udah kita meninggal, nah, makanya kalau lagi ada bantu masjid, bantu. Jangan uang disimpan aja. Nah, jangan disimpan aja, simpan aja. Perlu bantu pondok, bantu. Perlu
perlu bantu majelis, bantu. Jadi pas kita meninggal nggak ada penyesalan. Kalau udah kita meninggal, uang kita simpan jatuh kepada siapa? Harta kita, ahli waris. Ya kalau harus kita ingat, ya disedekahkannya ke masjid, macam lah, atas nama ayahnya yang payah mencari waktu hidup. Kalaupun mereka rebut-rebutan, bahaya. Ahli waris ini kan nggak semua lurus. Karena satu keluarga tuh ada yang lurus, ada yang baik, ada yang macam, ada yang ngakali, macam lah. Namanya ahli waris, ya. Nah, kalau baik ahli warisnya senanglah di alam kubur. Kalau sebaliknya kan bahaya itu nanti. Nah, jadi apabila akan merampaslah ahli waris akan hartanya, harta seseorang ya, ba'da mauti, setelah meninggalnya. Itu yang kedua. Kemudian wayan tabihud dudu jismahu, akan merampas. Dud itu binatang dalam tanah, ulat lah, akan merampas jismahu, tubuhnya, fil qabri, di dalam kubur. Yang dulunya dipuja-puja, kaulah bulan, kaulah bintang, manis, ganteng, cantik, ujungnya kemana? Masuk kubur jadi santapan cacing. Coba apa yang mau kita anggarkan? Dulu pun kita nggak ada di dunia ini, kita terjadi dari air yang memancar. 40 hari pertama air sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Kemudian Allah tiupkan ruh. Kemudian terus lahir ke dunia. Berkat rahmat Allah engkau jadi manusia berada. Itu pun kau lupa, apa yang mau dianggarkan? Nggak ada apa-apanya kita. Kita lahir ke dunia nggak tanpa sehelai benang, nggak ada yang kita bawa. Tapi berkat rahmat Allah, kita usaha, kita bisnis itu nggak memberi sebab itu. Itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa daratan. Itu akan kita tinggalkan. Kita masuk ke alam kubur, jadi santapan cacing. Dulu tidur di kasur yang empuk, kamarnya fasilitasnya masya Allah. Terakhir udah datang ajal, masuk kubur jadi santapan cacing tanah, gelap. Nah, itu dia. Gak bisa apa-apa lah. Ya walaupun ada sebagian orang nanti tubuhnya nggak hancur dimakan tanah. Termasuk orang yang hafiz Quran, ya, orang-orang hafal Quran. Nggak pernah hafiz Quran, dia pernah berbuat baik, ada amalan waktu hidup di dunia, Allah ridho, ini tubuhnya nggak hancur dimakan tanah. Sampai ada di berita TV kan, sekitar berapa tahun itu umur kuburannya, puluhan tahun lah. Secara logika udah hancur ini, kena jalan, dibongkar, masih bagus. Rupanya teliti, guru agama cuman guru ngaji kampung, ngajar alif-alif, ngajar Quran, nggak habis dia, cuman itu mungkin ikhlasnya itu, nggak dimakan tanah, nggak hancur ya. Apakah lagi orang syahid nanti perang fisabilillah, ya Allah. Itu pengecualian orang-orang yang nggak dimakan, nggak hancur dimakan bumi. Nggak habis Quran, penting ada amal-amal kebaikan yang Allah ridho di situ, nggak hancur tubuh kita. Nah, kemudian wayan tahibul khusama amalahu, akan merampas khusama ini penggugat, maksudnya orang yang kita aniaya, orang yang kita zolimi akan merampas amalahu, akan amalnya. Ya, bagaimana itu orang yang dianiaya merampas amalnya? Jadi orang teraniaya itu wahum man lahumul haq, orang yang bagi mereka ada hak, alaman zolamahum, atas orang yang dizolimi, ya, dizolimi biakhzi amwalihim, dengan mengambil harta mereka tanpa sepengetahuan dia, wabightiabihim, dan menggibah mereka,
au bidarbihim, atau memukul mereka, dirampas nanti pahalanya. Makanya nanti kata Nabi, orang yang bangkrut, orang yang muflis itu ke akhirat orang yang membawa pahala sholat, orang membawa pahala puasa, pahala amal-amal lah. Cuma di dunia pernah menzalimi manusia, menyakiti orang. Nah, ini bangkrut ini. Kenapa? Pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi, disakiti, dibully, umpama ya. Makanya kalau orang yang disakiti itu, kalau dia tahu, dia minta apa? Pahala tanpa disadari. Ya, pahalanya diambil. Habis pahalanya nih orang yang dizalimi. Dosa-dosa yang dizalimi ini ditimpahkan kepada orang yang dizalimi, yang menzalimi. Habis neraka lah. Jadi kata Nabi, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu orang yang membawa pahala sholat, pahala haji, pahala zakat, tapi dia pernah menyakiti manusia, menzalimi manusia waktu hidup di dunia, belum kelar, belum minta maaf. Nah, itu nanti pahalanya dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Habis pahalanya belum setimpal, nah, ini keburukan. Dosa orang yang dizalimi dikasihkan kepada orang yang menzalimi. Habislah, itu namanya bangkrut. Habis. Bangkrut itu kalau di dunia apa bahasa? Nggak ada apa-apa, habis. Kosong, nol. Itu bangkrut. Sampai dalam kitab Pospuri ya, ketika Allah berikan catatan amal baik kepada seorang, ini catatan amal baikmu. Ini kan? Ya, nggak kurang. Diberikan catatan amal burukmu. Ini amal burukmu kan? Iya, nggak berlebih, pas. Amal baik nggak berkurang, amal buruk nggak berlebih nih. Catatan amal. Kemudian Allah kasih lagi catatan buku. Dalamnya pahala sangat banyak. Ya Allah, seingatku nggak pernah kukerjakan di dunia nih ya Allah, banyak kali pahalanya. Nah, gitulah istilahnya. Inilah pahala dari orang-orang yang telah menzalimimu. Inilah pahala dari orang-orang yang mengambil hartamu tanpa tahumu. Inilah pahala orang yang memukulmu. Jadi nggak sembarangan, hati-hati kita ya. Jangan menzalimi, jangan menganiaya, jangan macam lah. Itu intinya pahala kita nanti kita kasihkan sama dia tanpa kita sadari. Capek-capek kita beramal siang malam, pahalanya kita kasih transfer sama dia, sama orang kita sakiti. Nauzubillah min dzalik. Nah, terus. Al-maqalatur rabi'atu wassalasun, maqalah nasihat yang ke-34. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Hukama ini wali-wali Allah, orang-orang soleh. Apa katanya? Manishtaghala bisyahwat, barang siapa yang sibuk dengan syahwat, ya makanan lezat, minuman cita rasa yang lezat. Kan tinggi apa itu, apa namanya? Oh, lipidonya kan. Sedikit nengok perempuan aja udah tegangan tinggi, nyamber aja. Jadi manishtaghala bisyahwat, barang siapa yang sibuk dengan syahwat, fala budda lahu minan nisa, maka tidak boleh tidak, mesti untuknya perempuan. Ya, udah syahwat, perut udah berisi dengan yang apa namanya, yang vitamin berlebih. Ini udang. Enggak lah, ini kan kan nggak hanya kepiting udang, bang, banyak. Kepala kambing pun bisa kan saya. Ya boleh. Itu bahaya itu. Barang siapa yang sibuk dengan syahwat, ya, walaupun dalam minan nisa, maka tidak boleh tidak, mestilah darinya ada perempuan, nisa, perempuan. Ya, min tanawulin nisa, untuk mencari perempuan. Ya nikah. Ya, ini dah apa-apa mapan, ya, badan sehat, usaha ada, nikah. Belum ada. Nah,
Puasa lah. Puasa apa? Puasa tuh cari kesibukan supaya pikiran jangan itu aja. Bahaya nanti. Ini udah badannya sehat, penuh vitamin, kesenggol sedikit bahaya tuh, tegangan tinggi dia. Nah itu dia. Kemudian wa man istaghala bi jam'il mal. Barang siapa yang sibuk bi jam'il mal, mengumpulkan harta, bisnis sana sini. Ya, macamlah fala budalahu minal haram. Maka tidak boleh tidak baginya minal wuqu' jadi terjatuh bil haram, dalam haram. Bisa jadi jatuh tanpa kita sadari. Hati-hatilah. Cara gimana menangkisnya supaya Allah nggak murka? Ya beramal baik. Ya perlu bantu. Karena harta yang kita miliki itu nggak semuanya halal tadi. Boleh jadi terjatuh pada yang haram tanpa kita sadari. Kan banyak bisnis kan? Bisnis apa umpamanya? Ya, banyaklah macam sekarang bisnis. Macam ya, kalau saya disebutkan Anda tahu lah ini. Karena pebisnis semua banyak ini. Macam-macam. Masa jualan. Aku lah jualan, bilang. Jualan. Tembak jualan. Nah, terusnya. Wa man ishtaghala bima nafi'il muslimin. Barang siapa yang sibuk bima nafi'il muslimin untuk memberi manfaat kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang Islam, fala budalahu minal mudarah. Tidak boleh tidak baginya ya beradaptasi, ramah tamah, memberi manfaat kepada orang Islam. Dia harus ramah tamah, pandai bawa diri, pandai adaptasi, ya bil qaul dengan ucapan, wal fi'li dan perbuatan. Jadi itu bang siapa yang sibuk untuk memberi manfaat, tapi karena Allah ya supaya nggak sia-sia, ya maka tidak boleh tidak dia harus mudaroh. Mudaroh itu adaptasi, pandai dia, pandai ramah tamah, ya dengan ucapan dan perbuatan. Wa man ishtaghala bil ibadah, barang siapa yang sibuk dengan melaksanakan ibadah, fala budda lahu minal ilmi, maka tidak boleh tidak darinya harus mempunyai ilmu. Ibadah tanpa ilmu kan capek kita nanti. Dalam kitab Matan Zubat disebutkan itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli uqbadil wasan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, ya, a'maluhu marduda, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beramal ibadah tanpa dasar ilmu, a'maluhu, amal-amalnya mardud. Pahala puasaku ya Allah, tolak. Kau nggak pakai ilmu, ya Allah, mana pahala salatku ya Allah, mana capek aku ya Allah, tolak. Kau nggak pakai ilmu. Di akhirat nanti nggak ada alasan, aku sibuk ya Allah, nggak sempat cari ilmu. Nggak ada alasan, kok di dunia kan bisa kan? Di akhirat nanti nggak ada alasan. Padahal nuntut ilmu itu apa? Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu kewajiban untuk orang Islam laki-laki dan perempuan. Oke, saya tegaskan di sini. Nuntut ilmu ini wajib aini per orang, bukan wajib kifaih. Artinya suami nuntut ilmu, istri nuntut ilmu, anak-anak nuntut ilmu. Agama ya, kalau ada di rumah kita pelayan pembantu, di tanggungan kita suruh nuntut ilmu. Namanya fardu ain, ya wajib nuntut ilmu. Beda fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu desa, satu kampung ada yang meninggal dunia, ya ada yang meninggal dunia. Adanya sebagian orang telah melaksanakan fardu kifayahnya, ada yang memandikan, ada yang
mengkafankan, ada yang mensolatkan, ada yang menguburkan, selesai. Yang lain nggak ikut, nggak berdosa, asalkan udah kifayah, memadai. Yang lain mengerjakan fardu kifayahnya, yang lain enggak, yang enggak ini enggak berdosa, cuma nggak dapat pahala, tapi selesai, tuntas. Tapi kalau satu pun orang nggak ada mengurus fardu kifayahnya, telantar mayatnya, nggak ada yang mandikan, nggak ada yang mengkafankan, nggak ada yang sholatkan, nggak berdosa semua. Itu ada kondisinya kan kita dari kecil itu Iya. baru ngaji dari kondisi kan juga di situ ada sholat. Apakah sebatas itu ada sudah merupakan suatu ilmu atau harus ada yang lain lagi? Gini, pertanyaan Bang Ilham bagus nih. Sampai mana kewajiban seorang itu menuntut ilmu? Sampai mana batasannya? Batasan untuk diri sendiri. Kalau untuk sholat, ilmu sholat dulu dan semua. Iya. Jadi dalam kondisi itu juga kita diajarkan bahasa sholat, sholat dari kecil ini. Apakah sebatas itu juga merupakan suatu ilmu yang udah selesai dalam kondisi kita sholat itu udah berilmu? Iya. Nah, yang tadi betul kata Bang Ilham. Itu kan umpamanya sholat itu kan apa namanya? Kalau dibilang kan kewajiban orang udah setelah akil balik, ya dituntut itu ilmu sholat bagaimana, ya sebelum sholat bagaimana mandi wajib, bagaimana berwudu, itu bagaimana sholat, rukunnya, fardunya, sunnahnya, itu dia. Dan nggak semua harus ilmu hal itu ilmu yang sekarang ini apa, sholat, udah ilmu sholat dulu, yang nggak harus semua ilmu semua, nggak, itu namanya fardu kifayah juga. Yang fardu ain ilmu hal, ilmu sekarang, ketika kita sholat, ilmu sholat, ketika puasa, ilmu puasa, nah, ketika kamu nikah, ilmu nikah, nggak semuanya. Nanti udah selesai itu baru kifayah semua, nggak apa-apa. Makanya tadi pertanyaan Bang Ilham bagus, ilmu hal namanya. Kalau sholat harus ngerti ilmu sholat, puasa harus ngerti puasa, supaya tahu kita mana membatalkan puasa. Itu namanya ilmu hal. Pas tadi udah kata Bang Ilham, namanya ilmu hal, ilmu keadaan sekarang yang mendesak. Tapi udah selesai itu, udah tuntas itu, baru tuntut ilmu-ilmu yang lain. Jadi saya jelaskan lagi, menuntut ilmu di sini fardu ain, ya. Artinya angin ya. Air aja jatuh. Panas. Jadi fardu ain. Nuntut ilmu fardu ain. Kadang-kadang kita salah meletakkan. Yang fardu ain kita anggap enteng ngaji, tapi kalau untuk yang lain kita kejar. Ya, saya nggak menyalahkan orang yang ada perkumpulan apa namanya. Enggak saya salahkan. Silakan. Apa namanya? Enggak saya salahkan. Silakan. Organisasi PP kan Karate itu. Ini untuk ilmu fardu ain sih. Sampai baru keluar lagi dari berita, nyumpet dia di samping, buang air, ya Allah, gimana ilmu fikihnya, gimana surat yang mau diterima itu. Silahkan wirid macam lah, jalankan, tapi jangan lupa ngajinya. Kadang salah apa namanya, salah meletakkan. Saya nggak nyalakan ya, tetap. Apa dibilang. Oh, dibilas lagi, dibilas. Nah itu silahkan ya, apa zikir, selawatan, wiridan, silahkan, tapi jangan lupa untuk ilmu. Semuanya banyak mau jadi Oke.
Maju corona mana Pak Guru? Wae. Jagung kene wae. So. Turun kan jadi wae. Gitu. Rumah dalam game ya kan. Jadi kita lanjutkan. Man ishtaghala bil ibadah, barang siapa sibuk dengan ibadah, fala budda lahu minal ilmi, maka tidak boleh tidak, maksudnya mesti harus minal ilmu karena la tasihul ibadatu, tidak sah, tidak diterima oleh Allah ibadah illa bi ilmi, melainkan dengan ilmu, bi kaifiyatiha, dengan cara-cara ibadah tadi. Yang ngaji lah, silahkan wirid, sholawatan, macam, tapi jangan lupa ngaji. Ini fardu ain, mesti wajib. Atau ada batas minimum. Kan satu minggu 3 kali. Bukan ya. Bagus juga pesan Bang Imam ini. Bagus. Jadi apakah harus tiap hari ngaji terus? Kita lihat sikon kita. Kita kan berumah tangga, ada anak, ada istri, ada kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, kita tekniknya kepada kita, entah seminggu sekali, seminggu 2 kali, asalkan menuntut ilmu, asalkan jangan bembles nggak ngaji. Sekali, oke. Seminggu sekali jadi itu, udah lepas itu. 2 kali jadi, Tapi tetap ada tuntutan mencari ilmu tadi, itu maksudnya dilihat itu. Ya, sekali, seminggu, cuma sekali, seminggu nggak apa-apa. Timbang sekalipun enggak, seminggu 2 kali, bagus. 3 kali, bagus. Tiap hari, makin bagus. Tapi kan kita beda-beda, punya kesibukan, punya macam lah. Nah, tergantung kepada kita, tekniknya gimana. Belum rahmat ini. Oke. Maju lagi sob. Maju lagi sob. Maju kan sob. Di sini sob. Maju terus sob. Dia lihat tempias dia. Tempias. Muhammad bukan Muhammad. Yang Walid bukan Muhammad. Tempias, tempias. Oke, sekali lagi. Wal maqalatul khamisah wassalasun, nasihat yang ke-35 an Aliin, dari Imam Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Imam Ali? Inna as'abal a'mal arba'u fisal. Sesungguhnya amal-amal yang paling sulit dikerjakan arba'u fisal, 4 perkara. Pertama mana yang sulit dikerjakan? Al-afwu indal ghadab, memberi maaf ketika emosi, memberi maaf ketika marah. Berat itulah, ya. Istilahnya lagi emosi, kita beri maaf, berat itu. Diriwayatkan dari Nabi SAW, qol, bersabda Nabi, man kaffa, barang siapa yang menahan ghadabahu, emosinya, marahnya, kafallahu anhu azabahu, Allah akan tahan azabnya untuk orang itu. Jadi besar itu keutamaan menahan marah. Jadi kata Nabi itu orang yang kuat menahan amarah, menahan emosi. Kemudian apalagi yang sulit dikerjakan? Waljud, dermawan, pemurah, bil usra, ketika sulit, ketika pailit, ya, pada waktu fakir tetap dermawan, pada waktu sulit dapat harta tetap dermawan. Ya, kalau lagi harta ada, bisnis lancar, dermawan biasa itu, biasa. Kenapa? Ada usahanya. Ini lagi payah, tetap dermawan. Nah, ini mantap.
usahanya ada, dermawan, wajar. Ini udah usahanya nggak ada, tetap dermawan dia. Sama lah bandingannya, ada orang kaya sedekah 50.000. Sama orang kaya berapa 50.000? Ada orang miskin, payah cari duit, berani sedekah 5.000 dia, 50.000. Sebenarnya orang kaya. Mana yang paling besar ini? Oh ini Allah melihat yang apa tadi? Orang kaya 50.000 sekelebat. Orang miskin tadi, peras keringat banting tulang untuk mendapatkan berapa? 50.000. Sama-sama nilai 50.000, tapi pada pandangan Allah beda. Ini si miskin ini berani nih. Nah kemudian wal-ifah, menjaga diri bil khulwah, pada waktu sendiri, ya pada waktu jauh dari manusia. Kalau kita lagi rame-rame yalah sopan santun, rapi, ya. Lagi sendiri, Masya Allah. Makanya amal yang sudah dikerjakan itu jaga diri waktu sendiri. Sebagaimana waktu rame dia pandai menjaga diri, nggak berbuat haram, pun ketika sendiri pandai dia nggak berbuat haram. Kalau rame-rame kan pandai kita kan, enggak. Ketika sendiri pun harus pandai jaga diri, jangan berbuat yang haram. Itu amal yang sulit dikerjakan, tapi kalau bisa kita kerjakan, pahalanya besar. Sekali lagi. Kemudian wa qaulul haq, mengucapkan yang benar, liman yakhafahu, bagi orang ditakutinya. Seperti kasultanin jair, seperti penguasa yang zalim, berani mengatakan yang hak kepada penguasa yang zalim. Ini amal yang paling sulit, tapi kalau berani pahalanya besar. Berani kita datang kepada apa? Jangankan ke wali kota aja. Hah? Itu demo kan berani, ini sendiri. Berani nggak kita? Ini nggak apa namanya? Jangan menzolimi masyarakat, jangan menganiaya rakyat. Berani kita? Kalau nggak berani jangan. Kalau belum kelas kita jangan, ya. Ada kelasnya masing-masing, jangan dipaksakan. Ada orang itu beda-beda kelasnya. Jadi kalau mengatakan yang hak kepada penguasa yang zalim, ini pahalanya besar. Atau mengatakan hak yang kita harapkan ampunannya. Kita mengatakan Pak itu jangan gitu Pak, salah itu. Padahal ampunan dia mau kita harapkan, berani nggak kita? Atau pemberian dia mau kita harapkan, kita berani mengatakan benar, berani nggak kita? Kalau aku bilang gini nanti nggak jadi dikasih nih, itu bahaya ini. Ini nggak, tetap berani dia. Itu amal yang paling sulit, tapi besar apa? Pahalanya. Oke, nanti kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima fa'al jaddi minkal jadd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum. Ya, Pak Madan.